Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Halo anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Kurang kompak. Saya lagi coba. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin ketua kelas, yaitu Dina. Dipersiapkan. Yuk. Duduk siap. Duduk rapi. Sikap berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar apa? IPA. Iya betul. Ada yang jawab IPAS, ada yang sampah, ada yang jawab apa tadi satu lagi? Tidak tahu. Oh iya, gak tahu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peduli lingkungan sekitarku dengan judul Bumi Bebas Sampah dengan Pusat Suci Lingkungan Sehat dan Hidup Nyaman. Nah, anak-anak, kalau kalian jajan di SD nih, apakah menghasilkan sebuah sampah? Menghasilkan. Nah, sampah tersebut alangkah baiknya dibuang kemana? Tempat sampah. Betul, dibuang ke tong sampah. Jika sekitar lingkungan kalian banyak sampah, apakah enak untuk dipandang? Tidak. Maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, anak-anak coba sebutkan perasaan kalian jika melihat lingkungan yang bersih dan sehat. Betul. Maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang ke sungai. Nah, anak-anak, sebelum ke pembelajaran inti, Ibu mempunyai games, yaitu namanya Tebak Fari Sampahku. Ada yang tahu gak? Jadi kalian tuh disediakan 2 tong sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Lalu kalian memilah sampahnya tersebut antara sampah dan anorganik. Contohnya seperti kulit pisang, botol kaca, botol plastik, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Apakah saudara siap? Siap. Nah, kan tadi sama Ibu udah dibagi 2 kelompok. Nah, di sini ada 4 tong sampah yang akan Ibu bagikan kepada setiap kelompoknya. Jadi kalian diberi sampah dan 2 tong sampah. Nanti kalian memilah sampah tersebut ya. Bisa? Bisa. Ibu bagikan dulu ini. Nah, kalian memilah sampah tersebut dalam waktu 5 menit. Apakah bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ibu beri waktu 5 menit. Boleh setiap orangnya yang sampahnya nanti maju ke depan, masukin ke situ. Itu tuh botol kaca pecah. Bisa enggak? Jadi kalian ngumpulinnya jangan semua box gitu. Nanti masukin satu-satu aja ke situ. Sok. Jadi sayang ini, kamu masukin ke sana, kamu masukin ke sana gitu. Bisa enggak? Jadi kan misalnya ini koran, misalnya sampah ke sana masukin satu-satu.
Atau Itu sosis. Semua orang harus ke depan ya. Hai, bisa anak organik. Ya. Ibu udah beres? Udah semuanya? Udah. Satu-satu. Ini kan kelompok ini belum ya? Ya. Kok kalian Tapi botol plastik? Itu teh, iya ember kaleng. Udah semuanya? Ada yang nggak ke depan nggak? nggak ada. Iya bagus. Sekarang ibu lihat dulu. Tadi yang pertama selesai kelompok 2 ya? Ya. Ya. Oke, Ibu sudah periksa mengenai sampah yang kalian pilah. Ternyata kelompok 2 emang cepat, tapi ada beberapa sampah yang belum sesuai. Nah, yang paling banyak itu di sampah organik. Sampah organik tadi apa? Sampah yang bisa terurai. Apakah plastik bisa terurai? Nggak bisa. Nah, sebelumnya pasti kalian tahulah di lingkungan sekitar kita banyak sampah kan ya? Iya. Sekarang kita masuk ke kegiatan. Nah, capaian pembelajaran itu setelah pembelajaran kalian mampu membedakan antara sampah organik dan anorganik, serta menjelaskan cara pengelolaan yang tepat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pada poin kedua, siswa mampu menjelaskan berbagai cara melestarikan lingkungan sekitar. Coba contohnya cara melestarikan lingkungan gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu gak apa makna dari sampah organik dan anorganik? Sampah organik dapat terurai, sampah anorganik tidak dapat terurai. Iya, betul. Kita bahas kembali ya. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti makanan, daun kering, kulit buah, atau ranting pohon. Nah, sampah organik ini mudah terurai dengan sendirinya. Artinya, jika kita menimbunnya dengan tanah, maka sampah itu akan membusuk dan berubah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman. Contohnya, kulit pisang yang akan kita buang setelah makan dapat berubah menjadi pupuk alami untuk membantu pohon tumbuh lebih subur. Nah, yang kedua ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu seperti yang Gibran tadi bilang, sampah yang tidak bisa terurai atau sulit terurai. Nah, contohnya seperti botol plastik, kaleng, kaca, botol minuman, dan bungkus makanan. Nah, sampah ini juga membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Jadi siklusnya lama gitu. Bayangkan ya jika kita membuang bungkus plastik sembarangan kayak ke sungai,
ke selokan atau ke lingkungan sekitar. Nah, plastik itu bisa tetap berada di tempat yang sama. Jadi kan itu emang sulit terurai, tidak seperti sampah organik. Nah, sampah organik harus kita perlakukan dengan cara yang berbeda, seperti mendaur ulang atau menggunakannya kembali. Nah, mendaur ulangnya seperti membuat kerajinan bekas. Nah, yang selanjutnya akibat sampah tidak dikelola. Yang pertama, menyebabkan pencemaran lingkungan menjadi rusak, kotor, dan tidak terjaga pada tanah, air, dan udara. Nah, pada poin kedua, menimbulkan banjir karena menyumbat air saluran. Betul kan teman-teman, kalau misalnya kalian buang sampah ke sungai atau ke selokan pasti membuat banjir. Nah, yang ketiga menjadi sarang penyakit seperti DBD, diare, dan infeksi kulit. Karena si banjir itu tuh airnya banyak penyakit dan bakteri. Yang keempat, bisa merusak ekosistem. Hewan dapat mati ketika karena memakan sampah. Karena kan sampah itu sudah menyatu. Jadi menjadi penyakit itu. Yang kelima, menurunkan kualitas hidup dari lingkungan yang kotor, bau, dan tidak nyaman. Nah, sampah juga bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan biaya pembersihan yang tinggi. Nah, jadi kan sampah itu biasanya dikelola untuk dikumpulkan. Di kalian ada nggak misalnya per RT sampahnya dikumpulin, misalnya di ketua RT kayak gitu? Ada? Ada. Nah, cara pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah dengan menanam tanaman di sekitar rumah atau sekolah. Di sekolah kalian apakah sudah ada tanaman? Sudah. Tanaman membantu menghasilkan udara yang segar dan membuat sarana menjadi lebih sejuk. Tidak kalah penting, kita harus menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Cara mencegahnya pelestarian ini tidak rusak. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah pilah sampah organik dan anorganik. Fungsinya apa? Karena kan sampah organik itu mudah terurai, mudah membusuk. Sedangkan sampah anorganik itu terurainya sangat lama. Nah, yang ketiga kurangi penggunaan plastik. Nah, kurangi penggunaan plastik seperti membawa tumbler ke sekolah. Siapa yang suka bawa tumbler ke sekolah? Aku, bagus. Menanam dan merawat tanaman. Siapa yang di rumahnya suka merawat tanaman? Ih, bagus, suka. Yang ke poin kelima ada menghemat air. Nah, kalian kalau misalnya selesai mandi, airnya selalu mengalir atau suka dimatikan? Iya, pintar. Nah, yang terakhir membersihkan area sekolah. Contohnya seperti tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak tadi kan sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kita menonton video terlebih dahulu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini di hari Rabu kita akan belajar mengenal cara-cara menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kemarin anak-anak sudah belajar mengenal tentang akibat yang terjadi bila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, tentunya kita tidak ingin mengalaminya ya. Maka, supaya hal itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan ya? Mari kita lihat caranya bersama-sama. Yang pertama, menyapu halaman. Menyapu halaman secara rutin perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi bila di halaman kita ada banyak pepohonan, tentunya akan ada lebih banyak dari kering yang berserakan.
Jika tidak disapu dan dibersihkan, akan membuat halaman rumah kita terlihat kotor dan tidak enak dipandang. Kita juga pasti merasa tidak nyaman saat sedang duduk atau bermain di halaman. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Untuk menjaga kebersihan, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Tidak hanya saat berada di rumah atau di sekolah ya, tetapi dimanapun kita berada, kita harus selalu membuang sampah di tempatnya. Bayangkan jika semua orang tidak mau membuang sampah di tempat sampah. Di rumah, saat bepergian, seperti ke mall, taman, stasiun, di jalan raya, di mana saja kita melihat sampah berserakan di mana-mana. Yang ketiga, memilah sampah. Anak-anak boleh dicatat ya apabila ada materi yang penting. Sesuai dengan jenisnya. Saat ini di beberapa tempat tertentu sudah disediakan tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda. Gunanya adalah saat kita membuang sampah, kita memilah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Kemudian sampah dari masing-masing tempat itu akan diolah dengan caranya masing-masing. Kita sudah pernah belajar ya mengenai jenis-jenis sampah. Iya, betul, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik berupa sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaca, kertas, kayu, botol, kaleng, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan daur ulang. Kegiatan daur ulang bisa kita lakukan sebagai salah satu cara kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, supaya sampah tidak menumpuk di tempat pembuangan, kita bisa membantu dengan melakukan kegiatan daur ulang dengan sampah anorganik. Misalnya, kita memanfaatkan botol plastik bekas untuk membuat pot, pensil, ataupun lainnya. Yang kelima, membuat pupuk kompos. Seperti halnya kegiatan daur ulang, membuat pupuk kompos juga bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi tumpukan sampah. Kita bisa membuat pupuk kompos ini dari sampah-sampah organik, yaitu sampah yang berupa sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah-sampah ini kita jadikan satu dan kita olah sedemikian rupa sehingga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Selain menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi tumpukan sampah, kita bisa mendapatkan manfaat lainnya, yaitu tanaman kita menjadi lebih subur tanpa harus membeli pupuknya. Yang keenam, melakukan penutupan saluran air. Melakukan penutupan saluran air bisa mencegah adanya polusi udara. Saluran air yang merupakan pembuangan air dari rumah, misalnya air bekas mandi, memasak, mencuci baju, merupakan air kotor dan mungkin juga sudah berbau. Bila ada sampah masuk ke dalam saluran air dan bercampur dengan air pembuangan itu, maka akan menyebabkan menjadi lebih berbau dan baunya bisa mencemari udara. Maka untuk mengatasinya, kita bisa melakukan penutupan saluran air. Bila saluran air ditutup, sampah tidak akan bisa masuk ke dalam saluran air. Yang ketujuh, melakukan gotong royong. Cara lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan melakukan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong bisa dilakukan oleh seluruh warga di tempat kita tinggal. Tujuannya adalah untuk membersihkan lingkungan, membersihkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan sebagainya. Kegiatan gotong royong bisa juga dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kita. Misalnya, sebulan sekali kita bersama anggota keluarga kita membersihkan seluruh bagian rumah dan lingkungan sekeliling tempat tinggal kita. Yang kedelapan, melakukan penghijauan. Kegiatan penghijauan kita lakukan untuk mengembalikan keadaan lingkungan alam yang rusak akibat dari pencemaran lingkungan.
Tanah yang sudah tidak subur bisa dicangkul, lalu diberi tanah yang masih subur untuk kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman baru. Lingkungan yang penuh dengan pepohonan bisa membantu mengurangi polusi udara, karena pepohonan bisa membuat udara menjadi lebih sejuk dan segar. Tugas untuk anak-anak hari ini. Oke anak-anak, setelah menonton video dan memilah sampah tadi, apakah kalian sudah memahami antara perbedaan sampah organik dan anorganik? Sudah. Baik. Ibu akan memberikan lembar kertas kosong yang akan kalian tulis sebuah analisis antara sampah anorganik dan anorganik yang sudah kalian lakukan tadi pada saat memilah sampah dan menonton video. Apakah bisa? Berkelompok ya. Dikasih waktu 5 menit. Bisa. Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah lengkap? Oke. Tunggu temannya ya.
Yang sudah boleh dikumpulkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke. Oke anak-anak, informasi sudah terkumpul. Sekarang kita masuk ke tahap analisis dan sintetis. Nah, menurut kalian, mengapa sampah organik bisa terurai? Karena sampah organik cepat terurai. iya bisa terurai karena bahannya mudah membusuk. Nah, mengapa plastik termasuk sampah anorganik? Karena itu sulit. Mengapa sampah plastik? Bentar. Mengapa sampah plastik termasuk jenis sampah anorganik? Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Gibran, boleh? Karena sampah organik sulit terurai. Boleh. Karena sampah plastik terurainya sangat lama, bisa bertahun-tahun. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penyajian solusi. Kalian dapat membuat sebuah poster. Kalian pernah lihat gak poster di sekolah tentang kayak, ayo buang sampah pada tempatnya? Iya. Ada? Nah, itu sebuah penyajian solusi buat kita agar tidak membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga kalian membuat poster tentang hemat air. Misalnya, ayo jagalah bumi kita, hemat air secukupnya, matikan keran air. Pernah lihat gak? Pernah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada konsep terakhir, yaitu refleksi. Ada yang tahu refleksi itu apa? Refleksi itu mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, coba ibu ingin tahu yang ibu tadi jelaskan, sampah organik itu apa? Yang dapat terurai. Yang mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah Yang sulit terurai. Contohnya sampah organik apa? Kulit pisang. Terus sisa makanan, buah-buahan. Nah, sampah anorganik contohnya apa tadi? Botol plastik, kaleng, kaca, dan banyak yang lainnya juga. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah tahu bagaimana pengaruh sampah terhadap lingkungan? Apakah kalian menjadi lebih sadar? Iya, akan peka terhadap lingkungan. Nah, sebelum ke akhir pembelajaran, Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Yeay. Sebuah LKPD. Ibu jelaskan dulu ya mekanismenya. Nah, di sini ada LKPD Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, kalian tulis nama kelas. Setelah itu baca dulu petunjuk pengerjaan. Nah, yang pertama tulislah nama dan kelas dengan lengkap pada tempat yang tersedia, yaitu di depan sini. Kalian bisa baca petunjuk yang lainnya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dalam membedakan sampah organik dan anorganik. Kalian sudah bisa membedakan ya antara sampah organik dan anorganik. Sudah siap? Siap. Ibu bagikan ya. Oke. Nah, waktu pengerjaannya dalam waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, dimulai ya. Jangan buru-buru, coba baca dulu petunjuknya. Isi dengan sesuai pemahaman kalian ya.
Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Boleh, Kak? Ini apa? Dikerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri tanpa iya. Bisa. Wow, keren. Udah C lagi. Gampang nggak soal-soalnya? Gampang. Wow. Ini boleh di bawah atau Iya, di bawah nih. Naon? Kalau karunya minum atuh. Siap. Ini cara apa namanya tuh? Pas terakhirnya gimana penutupnya? Yang kayak kita sudah sampai gitu. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, Ibu cukupkan pembahasan. Coba ingat. Tadi kita belajar apa aja? Kan udah tadi refleksi teh. Oh, apa? Lagi. Gimana coba apa? Organik. Tadi kita belajar sama organik, sampah organik. Tadi udah ya kita memilah sampah organik dan organik. Oh, kayak pleasure lagi. Oke, sama. Yang terus cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu cukupkan gitu ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Apa? Kalian di bawah. Di bawah. Sampai. Ini teh apa? Nah, coba pinjam. Anak-anak, kan ini di soal esai itu ada, ini nggak kelihatan ya? Ini tuh sebuah gambar piring pecah. Kirain apa? Bulan.
Nanti berhenti pas aku ada ngomong kata-kata gitu mah disuarain lah. Pas lagi ini mah kayak lagu gue biasa. Disuarain nggak? Ada suaranya. Tapi di cut-cut paling suaranya tuh gini. Ya semua nanti. Dan terus diberinya hopan. Nah kalian kan kemarinnya fokus dulu aja jangan ngeliat aku tapi sampai kalian. Kalian jangan lihat kemarin kan kalian mau isi jawabannya. Nah keluarin aja jawabannya kemarin tinggal kan sekali. Biar nggak pusing pikir banget tuh. Nanti kan? Iya. Kayak si Amira bawanya buku, atasnya LKPD. Jangan kayak si Baskis jadi buka buku tapi atasnya itu LKPD tah. Ditindihin. Yang kayak Kecilnya kecil. yang kayak punya sendiri. Apa hayo? Yang esai jawabannya di bawah atau bisa di belakang jika tidak cukup. Iki kata apa ya? Itu cek si Gibran sih. Itu kan? Antisipasi cek si Gibran tuh sana. Iya mah. Kakak nggak bimba mana? Bener di mana tuh? Anorganik. Kenapa di sampah tersebutnya disebut sampah anorganik? Yang sudah boleh dikumpulkan waktunya 7 menit lagi. Kiki tadi itu gimana? Yang ngomong itu loh. Aku kepikirannya kayak gini. Anak-anak, ibu sangat bangga kalian karena penuh semangat. Terima kasih pembacaan hari ini. Gitu aja. Iya, ngerti. Aku ngeliat mana itu, aduh. Nah, udah cuma itu. Mami. Allah. Ting, jangan lupa ya nanti. Yang itu teh ya. Di sini teh ada CCTV kasih nggak ada kan? Suara apa itu?
Kiki, ayo waktu kamu lagi ngerjain LKPD, kamu ngobrol sama Muti yang lain-lain. Iya, aku juga maksud aku teh ngobrol teh sama si Muti kayak aku gitu. Enggak. Aku aja yang anomali. Ada apa-apa, soalnya kan dia bukan nanti dilakuin. Aku juga awalnya kan nggak akan dilakuin. Kan dilakuin. Iya pakai lagu yang ceng 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 ceng. Paling aku sambil menilai kering mereka teh. Tadi mic loh. Waktunya 3 menit lagi. Udah? Boleh. S Alifa, S-nya apa? Oh. Apa? Boleh? Oh ini nomor 5 sama 6. Kenapa nggak dinomorin? Kocak, gak apa-apa lah. Ada yang sulit soalnya? Udah? Oke. Iya. Contohnya satu, udah. Ya, kasih. Siapa yang beli? Kamu. Berapa? Oke. Yang sudah boleh ke depan ya. Yang sudah mengerjakan, yang ini Iya, tahu. Mau pergi dia. aduh ngakak banget gue, Cok. Dia tiba-tiba berdiri. Cuma gini doang. Tiga mah. Bukan. Gibran atau Gibran? Jibran. Gibran. Dari jadi. Aku juga Gibran, Mbak. Gak apa-apa, udah sering bilang gitu. Oh, Gibran apa? Muhammad Jiran Akbar. Muhammad Gibran Akbar. Ahmad Akbar. Akbar. Satu lagi. Sampai ke 11. Boleh. Berarti yang belum 4 orang lagi ya? Waktunya 2 menit lagi. Dua orang lagi ya? 3.
2. 1, 2. Itu Indira enggak? Iya. Dia sama Dino kan? Oke, Simpan. Nah, ada suaranya kok. Si Gibran beneran ade aja. Itu siapa namanya? Talenta. Nomor berapa? Dino nomor berapa? Nomor 6. Siapa Dinda? Aleta. Tanya kamu. Dia anjir, siapa namanya? Indira, kalau misalnya Dino nanti ke depan, kamu ikutin ya, kumpulin aja gitu. Gak beres juga gak apa-apa. Oke anak-anak, pengerjaan LKPD sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu sangat bangga kepada kalian karena bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, belum berdoa loh. Iya kan, lupa. Nah, anak-anak, sekarang telah selesai pengerjaan LKPD yang tadi kalian sudah kerjakan. Ibu sangat bangga kepada kalian karena mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Apakah pembelajaran kali ini sangat seru? Seru. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh Gibran. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Sikap berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah. Tepuk tangan untuk semua.